karakter asli orang itu akan muncul ketika mentalnya diuji. Bener nggak? Iya, betul Betul kan? kan? Banget. Nah, kita ada nama gamenya namanya Bangkrut Game atau Bankrupt Game. Level 1 di dekat dalam kota, jaraknya 10 kilo. Level 2 di luar kota, level 3 luar provinsi, level 4 bahkan di luar pulau. Sampai keluar pulau. Ya, level 5 Asia Tenggara. Oh, oke. Level 6 Afrika. Nah, itu kemarin saya habis ngelakuin ini yang agak gila nih. Ke sebuah negara yang orang-orang itu ketika saya kasih tahu namanya, lu ngapain ke sana kok gitu katanya. Udah tiketnya lebih mahal dari Eropa. Di sana katanya negara miskin gitu kan. Saya main game itu di sebuah negara Afrika gitu ya. Di Afrika. Di Afrika. Oke. Ya. Nama negaranya adalah Ethiopia. Tiketnya dikasih? Tiketnya berangkat doang. Oh berangkat doang, berarti Pulangnya tuh usaha mikir sendiri dong. Oh gitu. Wah, Itu dia mentalnya diuji. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini saya kedatangan seseorang yang luar biasa. Saya culik sebentar. Baru kembali dari Eropa kurang lebih ya. CEO Business Hack, Mas Hugo Ivan. Halo. Apa kabar Mas? Sehat. Tos dulu. Lama nggak bertemu kita nih, Iya setahunan udah ya. lama, setahunan ya Luar kita biasa. ya. Seru banget ketemu. Business Hack makin berkibar saya lihat. Amin. Gitu. Mas Hugo, Ya. saya ingin bertanya nih dari mulai Business Hack dulu gitu. Oke. Hacking bisnis, kenapa bisnis harus di hacking sih Ya. gitu? Nah, ini perbedaan para pebisnis zaman dulu sama sekarang. Jadi kan kalau zaman dulu itu nyari informasi susah banget. Kita mau belajar dari siapa, belum tentu ada yang mau ngajarin kan. Nah, sekarang itu yang mau ngajarin ada banyak. Gratisan juga banyak, yang mulai berbayar murah, mahal, menengah ke atas banyak. So, hack itu adalah tadi filosofinya adalah kita mempersingkat waktu trial and error. Nah, makanya namanya bisnis hack gitu. Hacknya berbagai cara. Ada bisa pakai AI, marketing, seperti apa, operasional diapain. Nah, jadi sebenarnya filosofinya dari situ. Oke. Ya, jadi memang intinya adalah akselerasi ya. Akselerasi. Dan akses terhadap informasi, caranya, how to-nya itu makin banyak termasuk dari training gitu ya. Betul. Oke. Nah, Business Hack sendiri sebetulnya ada di industri mana nih? Consulting kah, training atau sebenarnya bisnis? Ya. Jadi kita bergerak di bidang edukasi bisnis. Ya, itu core-nya kita. Jadi kita mengundang pembicara-pembicara, praktisi dari memang punya perusahaan atau memang punya pengalaman di perusahaan yang cukup well known biasanya. Nah, mereka ini sharing ke teman-teman nih, pengusaha. Biasanya kita ke teman-teman UKM ya. Nah, kalau kita memang ngambil marketnya itu di UKM bukan UMKM, M-nya nggak ada. Oh, M-nya nggak ada, jadi UKM. Jadi kan kalau M itu kan mikro, itu biasanya yang menurut definisi itu omsetnya setahun di bawah 250 juta. Nah, itu kita nggak main di situ. Kita mainnya yang teman-teman yang biasanya omsetnya udah ratusan juta per bulan, miliaran. Nah, itu biasanya mereka butuh akses ke orang-orang yang besar tadi. Orang-orang praktisi yang udah di levelnya di atas itu susah nih. Nah, kita bantu untuk yaudah nih kita bikin training, nemuin kalian, belajar, kita bikin konsep eventnya. Nah, kayak gitu. Consulting kita juga ada, tapi itu sampingan lah. Oke. Jadi menengah ke atas maksudnya nggak ada mikronya tadi ya. Iya. Artinya kalau mungkin ada istilah scale up gitu ya. Jadi orang belajar dari yang sudah sukses atau di perusahaan yang lebih besar dari mereka gitu ya. Betul Kan nggak mungkin nih kalau perusahaan sama-sama mikro, sama-sama perusahaan menengah gitu ya. Itu kan curhat jatuhnya. Iya, dia curhat bener. Jadinya curhat. Gak ada solusi. Iya, Saya juga sama. Gitu kan mengalami hal yang sama gitu kan. Malah jadi teman gibah. Temen gibah gitu. Nah, ngomong-ngomong gibah. Waduh ini. Nih, saya sebenarnya lebih ke curhat sih. Oke. Pertama adalah kadang-kadang saya menemukan training yang saya pikir gitu-gitu aja gitu ya. Contohnya gini, kita training beli properti tanpa uang misalkan gitu ya. Ternyata isinya ya kita harus mengeluarkan uang juga. Iya. Jangan-jangan beli properti tanpa uang itu adalah trainernya ngumpulin uang dari peserta. Dia yang beli properti, kita yang nyumbang urunan buat mereka. Nah, yang saya tanyakan mungkin seperti ini. Apakah sebetulnya trainer itu harus betul-betul pernah menjalankan bisnisnya, pernah sukses mereka ceritakan how to-nya, atau seperti apa nih dunia trainer dan training ini? Ini menarik nih. Ini udah dari sempet yang ini ya
Yang viral dulu, yang viralin itu yang ungu-ungu itulah ya. Oh. Ya itulah ya. Iya, iya. Sempat keluar namanya penjual ludah gitu kan. Penjual ludah, sering dengar saya. Sering dengar. Sampai sekarang pun masih tuh. Wah, ujung-ujungnya buka kelas, ujung-ujungnya jualan kelas dan seterusnya. Nah, ini kalau POV saya. Jadi kalau saya tidak pernah ada masalah sama teman-teman yang entah belum punya bisnis terus ngajarin bisnis atau coach-coach yang belum punya bisnis tapi ngajarin bisnis, saya nggak ada masalah. So dari sudut pandang saya, selama memberikan manfaat ya nggak apa-apa gitu kan. Selama klien merasa oh ya bermanfaat kok ilmunya, nggak masalah gitu kan. Nah, cuma kalau bisnis hack kita memang positioningnya itu selalu nyarinya di praktisi, diusahakan. Jadi mereka yang punya bisnis, pernah menjalankan bisnis gagal jatuh bangun gitu ya. Nah itu sharing ke teman-teman, itu positioning kami. Tapi kita nggak menyalahkan trainer-trainer yang tadi gitu kan. Karena itu menurut saya ya tadi selama ada manfaatnya nggak masalah gitu kan. Nah itu yang sering kita rasakan gitu ya. Jadi kadang ada komen-komen negatif gitu ya. Ah jualan kelas itu harusnya gratis nih, harusnya masa ilmu dijual mahal lagi gitu kan. Mahal lagi. Iya gitu. kan, dijual dan seterusnya. Ini sebenarnya bukan ilmu yang dijual, waktu si pembicaranya ini yang puluhan tahun tadi loh. Yang dia mau sharing ilmu. Kadang tadi aja baru kita kelas sama dan namanya Andrew Susanto lah. Andrew sama Yohanes Aur yang punya agensi. Nah, itu buka-bukaan banget gitu. Nah, itu kan mana ada sih orang yang mau buka-bukaan karena sering kali orang mau sharing tuh karena dia memang seneng. Jadi bukan semena-mena dia sharing tuh pengen duitnya orang doang gitu. Jadi memang dia seneng sharing, seneng kayak setahun lagi bilang, oh makasih ya mas, karena dulu materinya kemarin saya bertumbuh. Nah itulah yang di para trainer, mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak semuanya atau mungkin nggak semua yang merasa gini, mungkin ada juga trainer yang nakal gitu ya, yang pengen udah lah yang penting cuan gitu ya. Karena kita pakai filosofi coach Sinteyong misalnya, teman-teman tahu ya Sinteyong. Apakah dia lebih jago sepak bolanya dari Pratama Arhan? Mungkin enggak ya. Mungkin enggak kan. Iya. Tapi dia bisa memberikan impact. Nah itu aja sih. Jadi nggak masalah selama memberikan impact gitu ya. Nah tapi saya juga nggak menyalahkan buat teman-teman yang saya maunya cuma diajar praktisi, nggak mau kalau dia punya bisnis ngapain ngajar bisnis, nggak apa-apa juga kan ya, market kan pilihan ya teman-teman pebisnis. Selama tadi impactnya ada, go on. Ya dan ternyata ya mereka jalan terus, yang tadinya mungkin bukan praktisi tetap melakukan trainingnya, ada marketnya ya. Berarti kan ada yang merasa bahwa ya ada value-nya buat mereka, ternyata ada terus gitu ya. Tapi bisnis hack ini, saya lihat ini kurasi para trainernya atau fasilitasnya tuh luar biasa gitu lah. Ya sebut aja yang teman-teman pasti tahu lah, Dahlan Iskan gitu ya. Kemudian CEO Excel tuh ya, Pak Asnul, Suhaimi gitu ya. Tahir. Itu luar biasa. Itu kayaknya ya kalau orang-orang itu ngambil uang-uang receh dari peserta kayaknya nggak mungkin ya. Wah, mereka udah nggak butuh uang. Udah nggak butuh ya. Itu kan mereka ingin berbagi gitu ya. Nah, gimana nih? Maksud saya adalah dengan menghadirkan mereka, apa sebetulnya yang ingin diberikan bisnis hack ke UKM tadi? Kan nggak ada M-nya, UKM betul, nih. Betul. Nah ini saya juga bersyukur banget nih ada di bisnis hack gitu ya. Diberi kepercayaan untuk tadi networking orang-orang besar tadi. Nah sebenarnya ini teman-teman, ini menurut saya ilmu yang bagi saya mind blowing saat saya praktekkan. Jadi bosnya LinkedIn, tahu ya LinkedIn ya, itu bilang kita tuh cuma maksimal selisih 4 orang atau 4 link untuk kenal dengan seseorang. Katakanlah saya pengen kenal sama misal Dr. Demul gitu, pengen kenal sama siapa? Pebisnis dunia misal. Dunia. Misalkan Zuckerberg bisa. Contoh Zuckerberg aja. Ya, misal semua orang tahu. Oke, Zuckerberg. Nah, itu katanya CEO-nya LinkedIn itu cuma butuh 4 link gitu. Contohnya gimana? Misal pertama Dr. Demul kenal saya, kan 1 tuh. Iya, nah, 1. Saya kenal Grace Tahir, Bu Grace Tahir. Oh iya. 2 tuh. Nah, Bu Grace Tahir kan ada ayahnya gitu kan, ada keluarga Tahir itu kan. Masa dia nggak punya link ke Zuckerberg? Nah, 4 udah selesai. Itu maksudnya. So jangan berpikir kita nggak bisa mencapai orang-orang hebat itu. Nah sekarang dibantu sama training-training yang bertebaran ini kan. Teman lebih gampang lagi, tinggal bayar aja udah bisa langsung ketemu. Nah so itu kalau pembicara ya. Jadi memang kita kurasinya cukup ketat sih.
Gitu. Jadi selalu menjaga track record nih. Jangan Ya dan tadi networking itu dengan datang ke trainingnya BCSEC ini ya sebetulnya ya bukan 4 langkah lagi atau 4 cuma satu doang. Cuma satu. Bayar doang. Bayar doang udah langsung kan. Bisa betul. Nanya langsung kayak gitu. Nanya langsung. Foto bareng. Foto bareng kayak gitu ya. Bisa dapat nomor HP juga. Nomor HP kadang-kadang beberapa trainer kan willing untuk itu ya. Iya, saya juga dari beberapa event BCSEC nih ya. Saya pernah ikut sekolah CEO. Wah, saya kirimkan tim saya sekolah CEO ya. Sekolah CEO ya. Ingat banget gitu ya. Dan gara-gara itu saya podcastan. Kenapa? Tim saya bisa jalan sendiri. Itu luar biasa. Keren. Kenapa ini luar biasa bener-bener deh. Teman-teman yang mungkin leaders atau business owner gitu yang mau jalan-jalan atau mau podcast seperti saya, sekolah CEO dulu deh gitu. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Makanya saya bisa podcastan. Kalau enggak ya saya ngerjain delivery, ngurusin sales segala macam gitu ya. Ternyata ada ilmunya ya. Kita hacking lah bisnis zaman sekarang gitu ya. Gitu. Mas Hugo, kalau kita bicara mengenai training-trainingnya di BCSEC nih ya. Boleh ceritakan gak ada satu nih yang saya sampai sekarang masih geleng-geleng kepala gitu ya. Ada training nyeleneh yang mungkin banting bolak-balik itu, gamparin bolak-balik mentalnya karyawan. Boleh diceritain gak? So ini yang jadi isu panas memang buat teman-teman alumni nih. Jadi ini sebenarnya kan sekarang banyak tuh teman-teman ngerasa kok Gen Z itu lemah banget mentalnya gitu ya. Kok Gen Z milenial ini terutama Gen Z katanya kok kebanyakan ngeluh, kebanyakan menuntut, terlalu jujur gitu kan dan seterusnya. Nah, gitu kan. Nah, sebenarnya di kita itu ini sebenarnya bukan metode untuk Gen Z saja, untuk semua orang, terutama untuk calon leader. Kita ada metode di mana kita nge-push mental orang. Kan ada istilah gini ya, teman-teman. Karakter asli orang itu akan muncul ketika mentalnya diuji. Bener nggak? Iya, betul kan? Betul banget lagi. Jadi kalau kita ngerekrut orang di perusahaan atau teman-teman HR ngerekrut orang, terus dibaik-baikin, ada kopi gratis, ada bisa ngambil pantry sepuasnya, dan seterusnya, ya nggak akan keluar karakter aslinya. Jadi gitu. kita nyebutnya dalam tanda kutip disiksa dulu gitu, dalam arti positif. Kita hapus mental. Nah, kita ada nama gamenya namanya bangkrut game atau bankrupt game. Oh gitu ya? Iya, nah bangkrut gitu ya. Bangkrut ya, bener-bener bangkrut ya. Coba ceritakan deh, lucu deh. Jadi gampangannya ini kita naruh katakanlah namanya Bobby gitu. Nah si Bobby ini kita sita uangnya, HP-nya, dompetnya dan semua barang berharganya gitu ya, jam gitu kita sita, pokoknya semua barang kita sita. Terus kita dalam tanda kutip buang dia one way tiket ke sebuah tempat. One way. Jadi tiket berangkat doang. Oke. One way ke sebuah tempat, nanti kita kasih misi. Biasanya misi yang umum adalah dia harus ngumpulin uang sekian gitu. Nah beda-beda nih. Nah yang level paling gampang ratusan ribu. Misal 100 ribu, 200 ribu. Terus nanti levelnya bisa meningkat jutaan gitu ya. Nah di satu titik ini dia harus kembali sendiri ke kantor atau ke kota rumahnya ini. Nah dengan membawa uang tadi. Tiketnya dikasih? Tiketnya berangkat doang. Oh berangkat doang, berarti pulangnya tuh usaha sendiri dong? Oh gitu. Waduh. Itu dia mentalnya diuji. Nah level 1 di dekat dalam kota, jaraknya 10 kilo. Level 2 di luar kota, level 3 luar provinsi, level 4 bahkan di luar pulau. Sampai keluar pulau? Ya, level 5 Asia Tenggara. Oh oke. Level 6 Afrika. Afrika. Oke. Terus level terakhir mungkin kutub nggak tahu juga sih. Tapi biasanya dilakukan ini karena negara-negara yang tanpa ngurus visa. Karena kalau ngurus visa gimana? Mau ngapain? Mau bangkrut game? Ya nggak bakal lulus juga ya. Iyalah. Iya betul. Jadi ini metode ini kita lakukan tergantung levelnya. Misal orang-orang yang baru kita rekrut biasanya yang dalam kota. Nanti orang-orang yang mau promosi gitu, naik luar provinsi, luar pulau. Calon-calon CEO, C-level. Itu tadi ke luar negeri gitu. Nah, itu kemarin saya habis ngelakuin ini yang agak gila nih. Ke sebuah negara yang orang-orang itu ketika saya kasih tahu namanya, lu ngapain ke sana kok gitu katanya. Udah tiketnya lebih mahal dari Eropa. Di sana katanya negara miskin gitu kan. Saya main game itu di sebuah negara Afrika gitu ya. Di Afrika. Oke. Yeah. Nama negaranya adalah Ethiopia. Aduh, itu kebayang ya kalau di media itu Ethiopia tuh. Saya nggak tahu sekarang, zaman dulu kan udah kelaparan, gersang gitu ya. Itu balik nggak?
jadi nanya berapa banyak yang dikirim, Mas Hugo, berapa banyak yang balik. Iya. Nah, ini yang membedakan kita itu kalau teman-teman menganggap kita tuh jago banget untuk handling tim. Jadi game-game gila ini pun ini kita sukarela, Mas. Enak manggil Mas apa Dok nih? Bebas. Apapun ya. Sukarela. Jadi kita nggak memaksa. Jadi nggak yang kalau dia nggak mau resign kalau dia nggak mau kita PHK, nggak juga. Ini bebas, benar bebas. Kita biasanya nge-challenge mereka. Kalau mereka mau ambil, kalau nggak apa-apa. Nah, menariknya seringkali orang sering berani ngambilnya karena kita punya culture itu no excuse di tempat kita, nggak boleh alasan, ya. Terus kita ada juga no blame, nggak boleh menyalahkan. Jadi kita memang kantornya ceria-ceria, happy gitu kan. Tapi challenge tetap masuk. Karena percuma happy doang tapi nggak produktif. Iya, betul kan? ya. Nggak perform juga. Teman-teman mau nyari di perusahaan manapun pengen nyari happy-nya doang, kerjanya sesantai itu nggak ada mungkin kayaknya. 1 banding berapa, 1 banding 1 juta mungkin kan, nggak pernah nemu. Nah, so game ini tuh kita mainkan supaya teman-teman tuh sadar ya, sepassion-passionnya apapun gitu kan, atau teman-teman dalam hidup, game ini tuh masih enak, lebih kejam hidup kalian gitu loh. Ya nggak? Mungkin game ini ada waktunya, ada batas waktunya, ada rules-nya jelas. Tapi kalau kehidupan emang ada rules-nya. Nggak ada yang tahu juga Ada yang gitu. tahu juga. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Nah, kan kehidupan lebih kejam sebenarnya. So, kita sering mainin ini. Saya kemarin ke Ethiopia. Awalnya saya ke IKN. 2020 tuh ke IKN. IKN 2020 masih belum apa-apa Masih ya? belum apa. Kosong aja saya ke sana juga nggak nemu apapun gitu kan. Sama nggak bawa uang, nggak bawa HP, nggak bawa dompet. Dilatih mental saya di sana. Karena saya merasa gini, Dok. Hack tadi kan bahas hack ya. Hacking itu bisa dicapai ketika kita nyari shortcut yang salah satunya melatih mental. Karena saya udah bertemu ribuan pengusaha, itu ternyata yang paling penting buat mereka bertumbuh besar itu bukan hal teknisnya, tapi non teknis. Non teknis justru ya? Non teknis, mentality. Bodoh amat sama orang yang ngomong negatif gitu kan. Terus mereka tough-nya. Jadi ada namanya grit. Jadi ketika ditekan tuh nggak hancur tapi mantul. Nah, ternyata itu yang penting bagi mereka. Saya pelajari. Ya sudah, berarti rumusnya gimana mental saya kuat. Ya udah, saya lakuin hal itu sukarela. Bahkan kantor saya tanda tangan tuh. Apapun yang terjadi, saya akan tanggung jawab dengan diri saya sendiri. Saya tanda tangan. Oke. Jadi kantor, misalnya saya di sana ya, di Ethiopia tadi ya, dibunuh orang gitu kan. Ya secara hukum kantor nggak akan bisa dituntut. Karena sudah saya tanda tangan. Tadi ya, tanda tangan. Dan biasanya kita lakukan itu, tanda tangan. Nah ini menarik nih, efek psikologi. Jadi tanda tangan itu bukan berarti kita lepas tangan ketika kita dari POV kantor. Ngasih challenge itu. Tapi dari POV-nya orang yang ngelakuin game ini, mereka kan ngerasa ya nggak ada yang jagain kamu harus berjuang. Nah gitu loh. Iya, betul. Karena kalau mereka merasa ada yang ngikutin, itu ada yang memperhatikan dari jauh, siap menolong, itu mereka nggak akan mengeluarkan karakter aslinya, kekuatan aslinya nggak akan keluar. Oke. Nah kita punya metode itu yang aman banget. Kita udah lakukan ini ke ribuan orang, 3.000 orang, bahkan lebih dari 5.000 orang internal maupun eksternal. Itu paling mentok itu ya digodain banci lah. Ya kita gitu main ya? game. Kita kan ada eventnya tuh. Sebenarnya super team bootcamp, teman-teman ngirim event ini kayak gitu, kita buang tuh masih dalam radius 10 kilo sih. Oke. Itu nggak ada lah yang hilang, diculik orang, nggak ada. Paling mentok tadi digodain banci, om gitu. Gitu ya. Paling mentok itu lah. Nah kadang ketakutan kita terlalu khawatir gitu ya. Iya. Tapi setelah dijalani, oh ya sudah ya. Masih bisa. Ya belum tentu fun ya, tapi pasti hasilnya itu gembleng mental banget gitu ya. Karena beda-beda nih. Korea yuk jalan-jalan gitu ya, ke Jepang itu pasti fun lah ya. Pasti fun. Tapi kan ini belum tentu, tapi menggembleng mentalnya kan Pasti gitu ya. menggembleng mental. Aku nggak dikasih uang saku malah komplain. Karena banyak jajanan kan nggak dikasih uang saku kayak gimana gitu ya. Iya. Kebalikan. Benar. Mas Hugo, saya tertarik tadi dengan statement bahwa perusahaan sebetulnya mengirimkan mereka gitu kan bukan mau lepas tangan ya, tapi justru untuk melihat mereka itu bahwa nantinya entah di level manapun, terutama manajemen itu bertanggung jawab bahwa mereka sendirian ya. Nah, kadang-kadang kalau karyawan itu kan ya kalau perusahaan kenapa ya
gue tinggal pindah kerja gitu ya. Betul. Tapi owner kan nggak bisa gitu ya. Bisa, Dia owner. sampai perusahaan Nggak tutup bisa. masih di sana, bahkan tutup ada sangkutan dia harus tanggung jawab ya. Benar. Berarti itu sangat penting Ya, banget ya untuk jadi- level-level tertentu atau bahkan karyawan baru biasanya. Untuk semuanya ini penting. Jadi POV-nya beda-beda. Untuk karyawan baru ini POV bahwa teman-teman kerja ini itu pasti akan ada hal-hal yang nggak akan kalian suka lakukan tapi harus dilakukan. Sepassion apapun. Coba saya tanya, misal siapa pemain sepak bola terkenal misal siapa? Ronaldo. Nah, Ronaldo kira-kira dia suka nggak main bola? Mungkin hobi tadinya ya. Hobi kan, hobi. Tapi kalau udah umur segitu kayaknya dia pasti milih Ya. dengan keluarga sih harusnya ya gitu ya. Ya, katakanlah dia memang passion di situ. Passionnya di sana. Pertanyaannya, Ronaldo suka nggak ketika disuruh harus bangun pagi latihan keras fisik tiap hari? Kayaknya nggak ada yang kayak Nggak ada. gitu ya. Boleh nggak? Dia suka nggak ketika nggak boleh makan gorengan? Wah, nggak kayaknya. Wah, nggak suka. Nah, banyak orang itu pengen ngelakuin yang suka-sukanya doang. Kan kata orang, nah ini Gen Z nih katanya, saya hanya melakukan sesuai passion. Alah, maksudnya itu bagus sesuai passion. Tapi yang sering dilupain teman-teman adalah passionnya kita ngelakuin hal, pasti ada hal yang nggak kita sukain harus tetap dilakuin. Pasti. Mau teman-teman mau, saya passion ngoding. Loh, ketika codingnya salah, bermasalah, dimaki-maki klien apa? Dia suka dimaki-maki kan? Enggak harusnya. Nah, game ini membantu mereka menyiapkan diri. Nah, itu POV dari mungkin teman-teman rekruter baru. POV leader-leader. Yaitu tadi, leader kan harus bertanggung jawab. Ya. Apalagi semakin tinggi levelnya, dia harus merasa bahwa ya itu tanggung jawab lu gitu kan. Tanggung jawab kamu sebagai leader. Nggak ada sejarahnya tim salah, terus leader angkat tangan. Itu ya salah timnya. Makanya kalau kejadian-kejadian di luar negeri yang ada kejadian bidang apa salah, menterinya mundur. Ya, ya. Habit tuh bener banget. Karena memang tanggung jawab leadernya lah. Walaupun itu bukan sepenuhnya salah dia mungkin. Tapi rasa itu yang mau kita tumbuhkan. Tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Nah, itu yang apalagi semakin tinggi levelnya, ini semakin penting nih. Semakin penting ya. Nah, ngomong-ngomong ini mungkin memberikan gambaran juga ya. Ini kan bukan event seperti Amazing Race di mana ada posnya, ada panitia, enggak gitu kan ya? Enggak. Bener-bener dilepas gitu. Lepas, kadang ada orang yang ini tim bisnisnya kadang ngikutin kita nggak ada gitu. Kita nggak tahu kalian di mana. Kita dari awal udah bilang gitu. Oh gitu, berarti Jadi nggak ada. game plan-nya di awal. Di awal kita jelasin. Jelaskan, Nah, makanya lepas aja gitu ya. Lepas. Nah, yang penting adalah sesi ini menanamkan, kalau bahasa negatifnya brainwash, tapi kita bahasa positifnya inilah nanamkan keyakinan dalam diri mereka, skill bahwa mereka bisa dan seterusnya. Nah, itu kita tanemin di awal. Oh, berarti ada sesi ya? Berapa Kan hari? ini acaranya 2 hari gitu? nih. Oh, 2 hari. misalnya. Nanti hari kedua tuh baru kita mainin game ini. Oke. Tapi tidak langsung lepas Ethiopia juga ya. Ada levelnya tadi ya. Di dalam kota. Dalam kota Lagian dulu. kalau Ethiopia tiketnya 15 juta, Pak. 15 juta ya. Mahal, nanti tiket pendaftaran nggak balik modal kita. Gitu. Iya iya. Tapi yang pernah dilakukan di Ethiopia tadi kalau nggak salah level 5 berarti itu ya. Itu Iya, udah hampir untuk internal atau ada eksternal juga? Yang Biasanya untuk yang jaraknya luar jauh-jauh lah, luar pulau itu internal biasanya. Nah, kalau eksternal mau ya bisa, cuma itu nanti kita obrolin lah kan karena gini. Kenapa sih tim-tim di bisnisnya kita kan Inspira Group lah namanya. Nah, kita ada ribuan karyawan gitu ya yang manajemennya beda-beda sih, tapi kita orang-orangnya ya sama lah, orang anak-anak Inspira. Itu culture-nya tuh mirip-mirip. Orang-orang yang no blame, gak suka nyalain ketika ada masalah, cari solusi. Gimana caranya. Bahkan saya kan di industri event organizer kan wajar ya kalau kita marahin vendor, marahin petugas hotel, gak beres. Nah, kita gak boleh. Kita langsung kena SP itu kalau kita. Oh gitu, malah kena SP. SP. Meskipun betul-betul vendornya, hotelnya yang bertanggung jawab gitu. Betul, kita kena SP. Kalau kita kelihatan marahin, negur masih oke, tapi kalau marahin sampai yang apalagi teriak-teriak itu udah yang kena SP kita. Oh Nah, gitu. saya kasih SP tuh. Gak boleh gitu. Kenapa? Karena kita marah-marahin itu tuh kita kehilangan waktu untuk nyari solusi. Ya kan, marah-marah terus kan, apalagi yang dimarahin makin kerjanya makin tertekan, makin gak enak, akhirnya malah gak nemu solusinya. Oh, Nah, iya, kita punya tadi prinsip no blame, terus no excuse tadi, gak boleh alasan. Ya, kita punya mimpi, teman punya mimpi. Jadi kalau di bisnisnya kita selalu tanya mimpinya apa? Oh, umroh. Mimpinya apa? Oh, naikin haji. Oke, kita bantu mimpi kamu. Kita wujudkan di sini. Tapi kita nggak pernah janji-janji yang surga ya. Kita selalu bilang kita bisa bantu wujudkan.
Tapi ya itu kita akan siksa kamu sedemikian rupa. Secara positif tentunya. Iya. Terus kalau kita nggak bisa wujudin keinginan mereka, kita bilang juga fair di depan. Kayaknya kalau goalnya itu kita nggak bisa mbak, nggak bisa mas. Jadi kalau goalnya itu tetap kerja di sini, ya nggak maksimal. Kita bilang gitu. So kita bukan ke tempat kerja biasa, kita pengen teman-teman itu grow bareng. Nah itu yang kita. Gitu ya. Jadi memang kadang-kadang gini, ketika kita rekrut nih ya karyawan baru gitu ya, suka nanya, tapi kayaknya nanyanya itu seperti normatif banget gitu. Dalam 5 tahun apa cita-cita tertinggi Anda gitu? Kalau paling tinggi paling jauh itu kayaknya oke nih, punya visi jangka panjang dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya harus fair di sana ya. Artinya ya kita kerjakan bareng kalau memang achievable. Tapi kalau tidak nggak mungkin juga ya. Di depan ya. Ini kayaknya sulit, nggak bisa nih gitu. Jadi maksudnya kita sebenarnya kuncinya set ekspektasi mereka. Jadi biar mereka kerja di sini sesuai dengan ya ekspektasinya, kesepakatan di depan lah. Kesepakatan tuh nggak harus yang tulis ini aja salaman gitu kan. Oke. Di sini saya mau jadi sales terbaik. Oke, ayo. Masih mungkin achievable ya. Oke. Gitu kan. Ayo kita bantu. Cuma yang tadi kita didiknya ya kita memang bukan didik ala militer yang harus ayo nggak boleh telat, enggak. Kita dengan cara lain yang fun, happy, ketawa, tapi tetap kita push mereka the limitnya. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai grup Inspira tadi, banyak orang-orang yang mungkin mentalnya sudah disesuaikan dengan culture dan value perusahaan ya. Artinya perusahaan lain pun bisa ya. Kadang-kadang nih terlalu saya nggak tahu nih stereotip atau disclaimer aja dari teman-teman pengusaha atau sebaliknya dari Gen Z. Kayak Gen Z semuanya kayak gitu ya. Bahkan kemarin kan kita dengar tuh rame-rame pengusaha banyak pecat Gen Z gitu kan. Itu menurut saya sesuatu yang apakah itu tidak bisa diapa-apain Gen Z gitu ya. Atau sebetulnya seperti Inspira Group kan ada Gen Z juga pasti ya. Maksud gue mayoritas Gen Z banyak ya. Timku. Nah berarti kan untuk sampai mereka nggak nyalahin orang, no excuse gitu kan. Itu berarti bisa dibentuk ya. Ya. Bisa. Jadi kan, nah itu tadi kita punya prinsip no blame, jangan nyalain. So kita sebagai perusahaan ya nggak bisa nyalain Gen Z gini jelek semua, nggak bisa kan, makanya cari solusi gimana. Nah memang patut diakui memang Gen Z itu kenapa kok kayak gitu sifatnya kan, karena sekarang era informasi yang memperburuk keadaan TikTok. Jadi standar TikTok itu kayak standar yang ideal tuh semua orang ya kayak gini standar idealnya. Padahal kan enggak. Itu mungkin 1 banding 1 juta orang yang ngerasain standar. Misal di perusahaan gaji tinggi, pulang nggak lembur, itu kan nggak semua perusahaan. Bahkan di perusahaan-perusahaan yang negara pun itu masih lembur. Teman saya kerja di perusahaan BUMN gitu kan, kerja masih sampai jam 11 malam. Gajinya lumayan, tapi ya 1 banding tadi. So tadi yang disalahpahami para Gen Z adalah ternyata kerja di perusahaan tuh harusnya tuh gini loh, mereka nggak boleh nyuruh kita lembur tanpa ini, mereka nggak boleh kayak seakan-akan gitu. Nah makanya kita nyarinya adalah yaudah kita cari Gen Z yang nggak kayak gitu aja, selesai. Gitu ya. Langsung fokusnya ke Gen Z yang nggak gitu. Dan banyak Gen Z itu yang nggak kayak gitu, mentalnya bagus dan mereka itu tadi kata kuncinya kita bisa kasih mereka pekerjaan yang mereka suka. Nanti mereka sering kali akan bekerja tanpa diminta. Gitu. Nah untuk memastikan bahwa mereka mengerjakan yang mereka suka itu berarti memang di awal harus di screening ya. Idealnya dari awal. Gitu. Kalau misalkan yang mereka suka ternyata nggak ada bidangnya di kita ya buat apa juga ya. Betul. Masih banyak Gen Z yang lainnya. Betul. Nih maksud gue yang mungkin menurut saya penting bagi saya sendiri ya kan ada perusahaan ya. Bagi teman-teman juga mungkin business owner nih ya. Kadang-kadang kita mengirimkan orang ke sekolah kayak Bisisek. Tapi sebetulnya ini level atasnya sendiri gitu ya. Masih suka blaming. Dianggapnya bahwa ini Bisisek ini bisa menyelesaikan semua masalah ketika kirimkan orang gitu ya. Pas balik lagi bosnya, gimana kalian? Kok training gitu-gitu aja? Kok nggak ada peningkatan gitu ya? Rugi saya ngirim kalian training. Itu kan berarti di atasnya harus benerin dulu, bener gak sih? Nah, menarik nih. Ada 2 poin. Jadi poin pertama ada bagus banget. Dulu ketika training ada yang nanya kepada saya, Mas, menurut Mas Hugo gimana nih? Kita udah ngirim tim, misalnya kita ngirim orang nih ke bisnis ataupun training lain, dia pulang nggak ada impactnya, bukan nggak ada impactnya, sorry. Yang poin pertama ini, mereka pulang jadi pintar sih, mereka paling pintar kita kirim ke training, terus akhirnya dia keluar bikin perusahaan sendiri. Iya itu gimana tuh? Nah, kekhawatiran banyak orang. Nah, terus saya balik, oke, Mbak, coba bayangin orang tersebut
tetap di perusahaan Mbak dan dia bodoh. Lebih rugi mana? Dan dia nggak keluar dari perusahaan Mbak bertahun-tahun. Lebih rugi mana? Kalian tetap lagi. Iya, karena tetap lagi. Lebih baik lebih baik dia pinter dalam jangka waktu mungkin pengabdian ke perusahaan kita bertahun-tahun, terus akhirnya dia keluar, mungkin dia nemu good opportunity dan sebagainya, lebih baik daripada yang tadi dia karyawan nggak pinter-pinter, bodoh terus tetap di perusahaan kita. Oke. Nah, saya kasih sudut pandang itu. Iya juga ya Mas. Nah, ya kan, ya udah, ya gimana lagi? Dan kita kan sebagai perusahaan ya, yang penting kita ngasih dengan berbagai manajemen resiko. Sudah kalau dia memang keluar ya nggak apa-apa, salah. Kan yang kita kan ngitung dia ketika di perusahaan kita sebanyak apa dia kan ininya. Kontribusinya ternyata udah banyak juga, ya sudah. Iya, kalau keluar dia bikin bisnis misalkan yang sama pun kan bisa kolaborasi ya. Bisa kolaborasi. Kita subkon misalkan, karena kuenya kalau kita lihat di industri berbeda mungkin masih gede juga ya gitu ya. Kadang-kadang saya juga ngerjain pekerjaan di perusahaan sendiri itu kurang orang gitu. Ya. Ya dia kan extend ya, jadi sistem sel yang nggak harus kita bayar tapi kita bisa subkon. Ya asal orang itu benar-benar pinter, nggak memelihara yang bodoh malah, aduh repot nih, dipecat susah. Gitu. Ya. Nah, poinnya biasanya masalah banyak terjadi adalah masalah integrity ternyata. Oke. Nah, kalau masalah integrity maksudnya dia nyuri klien saya. Nah, itu masalah integrity. Itu udah bagus nggak di perusahaan kita lagi. Karena kalau menurut saya integrity itu udah nggak bisa dimaafkan. Justru seperti itu ya. Jadi kalau ada karyawan keluar, kemudian mereka ngambil customer kita dengan membabi buta dan lain-lain, berarti kita beruntung dong ya? Beruntung lah. Oh iya. Tuh bayangin kalau dia masih di dalam, kita nggak tahu nih dia ngapain klien kita. Entah akhirnya kita bertahun-tahun ngerasa kok omset turun ya. Gitu. Bisa jadi seperti karena itu. dia nih. Nah udah keluar nggak masalah lah. Gitu ya. Jadi mindset business owner atau pimpinan itu harus disesuaikan dulu ya. Ekspektasinya dengan kenapa harus ngirimin orang belajar gitu. Betul. Dan yang tadi poin 2, apa namanya tadi? Apa tadi pertanyaannya, Dok? Yang terkait dengan kemudian ketika kita kirimkan orang nih ya, orang itu balik lagi ke kita ke perusahaan, nggak pinter, tapi nggak pinter, nggak ada perkembangan. Kita sendiri yang pimpinan yang masih melakukan hal yang sama gitu, nyalahin mereka gitu ya. Oh ya, ini berarti poin kedua tadi. Ya, poin kedua. Yang sering salah kaprah adalah ketika teman-teman pengusaha ini ngirim tim, entah ke training bisnis atau ke training yang lain, itu mengharapkan kayak bengkel. Jadi pulang-pulang tuh dia tiba-tiba jadi Superman. Nah, ini keliru mindsetnya. Kenapa? Karena training kan 2 hari 3 hari, ya seminggu. Nah, kalau pengen yang transformasi itu sebenarnya yang transformasi tinggal beres harusnya pendampingan jatuhnya. Yang setahun minimal 6 bulan. Nah, itu bisa tuh diukur impact langsungnya kan. Nah, tapi kalau training 2 hari 3 hari 5 hari itu mungkin impact langsungnya belum kelihatan. Gitu ya. Nah, beda-beda tergantung tiap orang. Ada yang impact langsung kelihatan. Karena banyak juga yang kelihatan langsung, ada yang pulang langsung buat misal event marketing tadi, ada yang tadi langsung buat konten langsung viral gitu. Kelihatan. Tapi kan enggak semuanya kayak gitu. Nah, memang kembali lagi di foundernya, ownernya ya atau manajemennya ya di paling atasnya. Oke. Nah, kesalahan yang terjadi adalah tadi mereka di event kita happy nih, no blame, no excuse gitu kan. Mereka udah mau nerapin nih di timnya. Apa di tim di bawahnya, mereka leader kan biasanya. Terus kembali ke perusahaan, nomor satunya di perusahaan masih ngeblame, masih nyalahin mereka. Nah, mereka mau mempraktekkan ilmu tadi yang dapat di training jadi susah. Kadang gitu, pengennya kayak udah lu ini urusin semuanya, tapi tetap. Nah, jadi mereka merasa aku pengen buat perubahan, tapi gimana nih, mereka masih takut ngomongnya sama atasan, tapi tolong dong dibantu. Nah, salah gitu. Iya. Jadi yang penting tetap topnya. Mindset top manajemennya harus benerin dulu. Kalau mau dia training dulu gitu ya. Betul. Seperti apa sehingga nanti tahu nih dampaknya. Idealnya dia ikut trainingnya juga atau at least tahulah materi modulnya seperti apa. Jadi ketika pulang tuh mereka dapat support. Dari jangan kita sebagai atasan juga jangan cuma maunya ya gimana lu udah bayar kita, udah digaji, udah kita training, masa nggak bisa? Nah, jangan itu juga. Iya. Nah, makanya kan memang apalagi entrepreneur ya, itu salah satu menurut saya profesi yang paling membahayakan secara mental. Ya kan, naik turunnya kan luar biasa. Betul, luar biasa. Sekali
rugi mungkin bisa ratusan juta MM-an. Wah, pusing itu. Gitu. Nggak dapat project pusing, dapat project terlalu besar juga bingung, pusing juga nih, gitu kan. Iya. Mas Ugo, kalau kita bicara mengenai apa namanya tadi mengirimkan orang untuk training, kadang-kadang saya juga kalau ikut training contohnya di BCSEC ya. Kita sudah mengalami itu semua, tapi kita nggak tahu nih sebetulnya yang saya lakukan tuh benar atau tidak. Bahkan beberapa event BCSEC saya ikut itu jadi kayak memvalidasi, oh ternyata yang saya lakukan kemarin itu benar. Oh kenapa salah? Karena ternyata gini. Walaupun yang ngajarnya muda-muda gitu ya, itu ternyata bisa memvalidasi apa yang kita lakukan itu benar atau salah dan mengkoreksi. Biasanya kalau yang sudah pernah mengalaminya itu bisa langsung dikerjakan tuh di kantor gitu ya. Betul. Tapi kalau yang belum kan, yang ternyata ada konsep ini, teori ini, praktek ini, dia kan harus menginternalisasi dulu gitu ya. Terus balik ke kantor itu juga harus diimplementasikan, tidak bisa sendiri dong ya. Betul. Tapi dengan seluruhnya. Cuman ada nih satu hal yang saya pikir bagus banget, saya belajar dari BCSEC nih. Sekolah CEO waktu itu. Yang ketika balik tuh saya kerjakan sendiri dulu. Dan itu kemudian saya sebarkan ke yang lain. Kaizen. Kaizen. Boleh ceritakan gak sedikit aja, spill sedikit. Karena itu menurut saya luar biasa. Itu tidak harus satu kantor. Dari diri sendiri aja ternyata menular gitu. Gimana Mas Ugo? Nah Kaizen ini seru banget sih. Jadi katakanlah di kantor kita punya, teman-teman punya 10 karyawan lah. 10 orang gitu ya. Nah bayangkan satu orang tiap hari melakukan satu Kaizen. Kaizen itu perbaikan yang kecil tapi terus menerus. Sekecil apapun ya, boleh. Sekecil apapun boleh. Sesederhana misal packing. Packing tuh biasanya itu waktunya satu kali teman-teman making satu produk misal 30 detik. Di Kaizen jadi 28 detik. Nah itu Kaizen juga. Perbaikan kecil terus menerus. Bayangin kalau tiap hari tiap orang di posisinya masing-masing ngelakuin perbaikan kecil. Satu aja tiap hari misal ada 10, berarti sehari ada 10. Sebulan berarti ada berapa? Ada 3.000. 300. 300 setahun. 12 udah ribuan tuh. Udah ribuan ya. Bayangin. Perbaikan kecil-kecil ya. Akan secepat apa perusahaan growing ya. Oh iya, luar biasa sih. Dan memang Kaizen ini tadi sendiri powerful, apalagi kalau tiap orang di tiap divisi. Nah makanya no blame tadi. Jadi gak boleh nyalain orang, gak boleh marah-marah. Itu kalau dilakuin sendiri, misal satu kantor 10 orang, dilakuin satu orang doang, itu dia akan makan hati. Iya. Dia nggak nyalain tapi dia disalah-salahin kan makan hati juga. Ujungnya balik lagi, nyalain lagi. Akhirnya ya nyalain lagi pasti. Tapi kalau dilakuin di satu kantor, no blame, ada masalah dari klien, dikomplain. Gimana nih kiriman kok belum dikirim, kemarin janjinya 3 hari kok ini seminggu belum datang. Nah bayangin kalau tiap orang tuh, sorry ini tanggung jawab saya. Oke, tim marketing, tim sales. Oke, saya akan bantu minta maaf ngobrol ke klien gitu kan. Terus tim operation, oke, sorry ya, saya akan mempercepat proses ini fulfillmentnya dan seterusnya. Nah kalau semua orang punya prinsip no blame ini, kerja tuh jadi fun, enak banget gitu ya. No blame itu kalau di tempat kami itu salah siapa, salah saya. Nah kalau teman-teman nggak nyaman ya boleh diganti, tanggung jawab siapa, tanggung jawab saya. Nah, karena sebenarnya mau nyalahin atau tidak atau mengambil itu jadi tanggung jawab siapapun gitu ya. Ujungnya harus ada solusi kan? Pasti ujungnya dicari itu. Nyalahin itu hanya membuat suasana mungkin jadi keruh. Makin berantem, defensif malah defensif. Gitu ya. Kamu yang malah nggak selesai. Akhirnya harusnya solusi ketemu dalam waktu 5 menit, ini sejam malah berantem terus kan nggak ketemu. Iya. Dan kalau saya balik lagi ke BCSEC, berarti training-trainingnya ini betul-betul implementatif ya. Artinya karena kebanyakan praktisi ya, akurasinya ketat banget gitu ya. Akurasi kita pembicara ketat banget. Bahkan kita kalau ada isu tentang salah satu pembicara kita selalu validasi ke orang ya. Misal, Mas, tadi katanya saya dengar ada isu ini tentang salah satu pembicara kami, Pak A. Tolong dijelaskan lebih lanjut. Nah itu kalau memang masalah terkait integrity dan udah kita cut langsung. Oke. Karena kita jaga banget nih integritas. Oke. Jadi memang selain kurasinya ketat juga ada validasi juga ya dari hasil yang training-trainingnya segala macam gitu ya. Mas Ugo. Oke. Luar biasa karena memang di dunia training ini setahu saya ya pertama adalah saya juga trainer di satu area gitu ya. Kalau mau buka kelas training itu sedikit banget nih pesertanya gitu. Gimana caranya? Ada strateginya nggak bagi para trainer coach di sana tuh? Harus ngapain sih? Banyak banget, bukan ratusan bahkan ribuan. Buka kelas web
digratisin kosong. Suruh bayar nggak ada yang bayar gitu. Nah itu dulu deh yang saya tanya nih di industri training, kok bisa ada yang seperti itu tapi bisnisnya itu kayak penuh terus kelasnya. Gimana Mas Ugo? Boleh spill sedikit gak? Oke, jadi cerita dikit. Jadi teman-teman Bisnisek itu core produknya event training yang harganya di atas 5 juta. Di atas 5 juta? Untuk 2 hari 3 hari acara. 5 juta, 6 juta, 7 juta, belasan juta gitu kan. Nah, jadi banyak yang juga tanya, gimana sih bisa jual event jutaan, belasan juta, tapi yang datang bisa ratusan. Nah, hitung aja misal kayak sekolah CEO sama Pak Dahlan itu, yang datang 100-an orang. Bayarnya 6, 7 juta, 8 juta. Nah itu kan hampir 1 M. Nah banyak teman-teman coach, trainer yang gimana sih caranya? Tentu itu kita bangun ya, nggak yang langsung tek gitu. Ya bangun itu maksudnya latihan bertahun-tahun nyari cara ngehack. Kita bahkan kaizennya kita lakukan tiap hari, tiap detik, tiap menit. Oh ternyata ini posternya salah nih. Oh ternyata landing page-nya kurang bagus dan seterusnya. Tetap ada unsur kerja tim di sana. Nah poinnya kalau sebagai industri training yang IO-nya kan bisnisnya itu IO-nya. Kita trainer juga sih di beberapa, misal kita punya 10 produk nih. Kita ada juga yang trainingnya internal dari kita. Nah, ya udah kita nge-training yang kita jago gitu kan. Kalau tentang building team marketing kita jago nih Bisnisek. Tapi kalau tentang finance atau yang lebih tinggi kita biasanya undang. Nah, caranya gimana? Cara paling gampang memang ya udah cari selebriti dalam tanda kutip, orang-orang terkenal yang sudah proven, diundang aja ke trainingnya teman-teman. Jadi penarik massa, grab the attention. Karena memang nggak dipungkiri orang itu masih nyari siapa nih yang bawain materi. Kadang materinya nggak penting-penting amat, tapi siapanya penting. Dia cuman sharing pengalamannya aja udah gitu, nggak applicable tapi nggak apa-apa, itu penting juga ya untuk gitu. Attraction kan gitu ya. Ada orang yang bilang ini, Jack Ma kalau kentut pun orang happy gitu. Iya. Ya ketularan sukses padahal kan apa hubungannya gitu ya kentutnya dengan sukses gitu ya. Dan menariknya ini, orang-orang yang besar ini tadi biasanya di kelas yang bawainnya itu wisdom. Iya. Yang kadang orang tuh ini gimana ngaplikasi ini ya gitu. Nah, situ. Nah, itulah kita lengkapi di situ. How to-nya baru trainer-trainernya itu ya, coachnya. Betul. Nah, itu yang kita pakai lah caranya ya. Yang kita pakai dan sampai sejauh ini tadi itu yang membuat kita akhirnya temenan sama orang-orang besar ini, tahu pola pikirnya seperti apa, ininya seperti apa gitu. Jadi perlu ya untuk getting attention gitu ya, supaya orang tertarik ke sana. Buktinya Bisnisek ini selalu penuh. Saya lihat luar biasa sekali gitu ya. Di belakangnya banyak anak muda Gen Z itu yang mendorong itu. Mas Ugo, kemudian berikutnya saya dari sisi trainee nih atau yang ikut peserta seminar, peserta training sebagai workshop dan lain-lain tuh. Banyak banget seperti ini. Trainingnya sih murah, 140.000, 150.000. Tapi pasti nih jual training lagi yang lainnya gitu. Kayaknya ekspektasi selesai di satu training itu nggak tercapai. Training berikutnya lebih mahal, training berikutnya lagi lebih mahal lagi. Sebenarnya seperti apa sih yang ingin disampaikan nih sebagai IO dari training-training yang luar biasa? Nah ini namanya mazhab marketing nih. Mazhab marketing. Kemarin saya nemu ini, menarik banget nih. Dia itu bukan coach dalam artian nggak tersertifikasi coach, tapi dia tuh membuka pendampingan untuk coach yang mau buka kelas yang mahal. Oh gitu ya. Dan laku juga. Oh laku. Dia jago ininya, personal brandingnya. Jadi dia berhasil meyakinkan para coach ini untuk kalau jual kelas jangan murah, mahal sekalian. Karena yang dijual tuh bukan jumlah tapi transformasi. Dia jual gitu. Dan laku juga. Padahal di komennya juga banyak komen negatif gitu. Lu siapa sih gitu kan? Iya. Nah saya sebagai trainer juga gitu kan. Ini orang siapa ya? Tapi saya selalu kan tadi no blame. Kita pasti ada yang bisa dipelajari. Saya belajar nih cara dia kontennya. Wah menarik nih. Orang trust. Karena poinnya intinya kalau training edukasi itu trust. Ya apapun caranya selama orang trust. Ya kalau kami tetap cara yang halal yang baik lah. Ya gak masalah ya. Mau jual kelas murah dulu akhirnya. Mau jual yang langsung mahal. Dan seterusnya bebas. Yang penting trustnya dapat. Nah. Tadi kan jual kelas murah dulu akhirnya mahal. Itu namanya kan funneling ya. Wajar juga gak masalah. Funneling ya. Berarti marketingnya training itu seperti itu ya. Ya gak masalah kan. Oke. Nah ini yang menarik dulu Bisnisek pernah nih. Ngundang Pak Sandiaga. Ya. Acaranya gratis.
Di Jogja waktu itu kalau nggak salah di JEC. 1.000 orang daftar offline. Gratis. Yang datang berapa? Setengahnya? 200 doang. 200? Bayangin berapa banyak kursi kosong, berapa banyak snack yang nggak keambil. Nggak, kita sebagai sudut pandang Pak Sandiaga datang di situ ngelihat, anjir nih kok banyak kursi kosong, saya nggak laku apa ya? Nah, bagi pembicaranya yang diundang iya kan yang nggak happy dia. Nggak happy, iya. Nah, bagi kitanya juga itu snack kursi atau seat book di hotel misalkan gitu ya juga terbuang ya. Makanya banyak orang-orang yang ini memang cuma ini doang, kasaran mohon maaf, bacot doang. Bacot doang maksudnya mereka itu jual kelas, ujung-ujungnya jualan kelas, tapi dikasih gratis nggak datang, dikasih gratis nggak ada impactnya. Ya udahlah orang-orang itu biarin aja. Ya. Ya kan, mereka ya itu bisanya hanya menghujat. Gak bisa action, udah biarin aja. Kita fokus aja. Selama memang kita yakin memberikan manfaat, nggak masalah. Jalan aja ya. Jalan aja. Toh buktinya coach yang tidak tersertifikasi bukan siapa-siapa bisa jualan cara coaching atau buka kelas yang mahal gitu ya. Dan orang yang di coaching dia merasa dapat manfaat, ya nggak masalah. Ya udah nggak masalah ya. Ya nggak masalah. Selama tadi, jangan kebanyakan nyinyir lah intinya kan. Sebagai, nah banyak tuh bisnisnya juga sama nemuin banyak, gitu kan. Nah orang-orang yang ujungnya jualan kelas, lah kan emang kita bisnisnya edukasi. Ya cuma kita jualan kelas. Iya. Ya kan, ya kalau teman-teman merasa bermanfaat ya go ahead, kalau enggak ya sudah gitu kan. Kita nggak mau maksa, kita juga gratisan juga sering. Kita kalau Mas Dede kan di grup kita juga kan. Biasanya untuk alumni tuh gratisan. Tuh seneng banget tuh saya. Tiap minggu tuh kita bisa 5 kali webinar gratis. Dan itu ratusan yang kita ikut kasih free, ratusan yang ikut. Free udah. Free ya. Kadang kita sering ya udah kita nggak ada embel-embel jualan, ya udah ngasih materi doang. Iya. Kadang jualan ya wajar lah, kita nyari duit di situ kan. Iya, betul. Kadang sering kali enggak, ya udah nyari manfaat. Iya, ya walaupun tidak semua training gratis itu saya ikutin, tapi dari sekian banyak sebulan berapa kali itu, yang ini ikut, yang ini pas lagi butuh cocok gitu ya. Terus ternyata ada kelasnya ikut lagi gitu ya. Oke. Mas Ugo, jadi industri training itu masih menarik nih atau makin menarik? Menarik banget. Jadi sekarang baru growing ya. Jadi teman-teman coach, trainer, edukator, harusnya makin semangat. Karena kita kan bisa ngeliat gini. Kemarin saya ke Eropa, ya ke 16 negara. 16 itu? 16. Berapa lama? 2 minggu mungkin, 2 mingguan. Ini lagi dibuang sama bosnya? Kalau itu emang beda. Bukan ya? Beda udah. Kalau di Eropa repot kalau dibuang repot, ngurus visanya. Ngurus visanya, iya. Oke. Nah, di sana kan apa yang terjadi di Eropa atau di Amerika gitu ya, itu akan terjadi di Indonesia 10 tahun lagi. 10 tahun jedanya waktunya atau ketinggalannya kurang lebih. Oke. Apa yang terjadi di China itu akan terjadi di Indonesia 5 tahun lagi. Nah, di Amerika, di Eropa itu saya lihat katakanlah namanya Anthony Robbins, pernah dengar nggak? Sering ya, itu terkenal banget ya. Terkenal tapi sudah lama itu terkenalnya. Sudah lama. Nah, dia itu bikin training, orang bayar 80 juta, yang datang bisa 1.000 orang. Bayangin training 80 juta, yang datang pun nggak dikasih makan, cuma gitu ya? Kursi doang, nggak ada meja, udah kayak konser. Nah artinya apa? Artinya Indonesia akan mengarah ke sana. Orang-orang mulai sadar bahwa edukasi itu penting, karena ya sorry to say kita nggak bisa mengandalkan full edukasi formal. Karena sistem pendidikan di kita itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Kemarin aja kurikulum Merdeka aja banyak orang yang bilang gagal kan. Ya nggak salah, nggak betul juga. Karena memang gurunya mungkin belum siap. Ini belum siap. Makanya pendidikan formal masih mungkin banyak hal yang belum dipelajari di sana. Makanya orang mulai sadar akan edukasi. Apalagi banyak orang yang jualan e-book, orang jualan kelas. Orang mulai sadar, oh ya penting ya edukasi. Ini ternyata nggak semua itu bisa dicari di Google, apalagi wisdomnya tadi. Siapa yang bilang? Teman-teman, ChatGPT semua tahu lah ChatGPT tentang apa. Cuma teman-teman itu cuma jadi sekedar knowledge, bisa nggak diimplementasikan. Nah poinnya di sana. So ini akan bertumbuh industri training ini. Ya 3 tahun 5 tahun depan orang akan mulai lebih sadar lagi bahwa ternyata belajar yang non formal itu penting banget nih. Orang mulai mau ngeluarin uangnya lebih banyak untuk training. Apalagi mungkin nih saya nggak tahu ya, mungkin kabinet sekarang di area pendidikan itu tidak terus melanjutkan kurikulum Merdeka atau dengan apapun alasannya, berarti kan balik lagi nih sistem pendidikan lagi misalkan seperti yang lama, maka solusi alternatif di luar training, seminar, workshop itu tetap atau makin diperlukan ya, Mas Ugo ya. Nah kalau akan
booming nih ke depan nih training gitu ya, industrinya sedang growing kan ya. Berarti kan kami nih atau siapapun nih yang nonton ini, masyarakat Indonesia itu kan pasti dihadapkan dengan berbagai macam suguhan nih, training, workshop, seminar dan sebagainya. Gimana sih caranya untuk memilih seminar atau training yang tepat, tidak zonk? Karena saya pernah dengar teman-teman saya, kebetulan kalau saya belum pernah ya, training investasi gitu ya. Oke, akhirnya ternyata menarik banget, sangat menarik, dan kayaknya sih yang diomongin si coach atau si trainer ini bakal terjadi dari semua case tadi yang diceritakan. Tapi ujungnya adalah daripada Bapak Ibu repot, biar saya aja yang mengelola uang Ibu, dijanjikan mereka. Ini jangan sampai nih masyarakat, saya juga terutama ya, jangan sampai memilih training, seminar atau workshop yang tidak tepat lah. Gimana? Betul. Nah ini hati-hati juga buat teman-teman. Nah memang sedikit sebenarnya segelintir ya, lebih banyak yang coach trainer yang baik lah. Tapi memang hati-hati, apalagi ketika teman-teman menanamkan uangnya ketika training itu ditawarkan, nanemin ya, bukan beli kelas lagi ya, beli kelas ya. Beli kelas ilmu lagi kan, ada 2 hari lagi di hotel pula gitu, biaya gitu. Oke. Kalau menanamkan, nah itu hati-hati, dicek aja track recordnya. Dari internet sekarang semua udah kelihatan lah, Facebooknya, Instagramnya, semuanya, YouTube-nya, bahkan jangan cuma cek di channel dia, maksudnya kan yang buruk-buruk dihilangin kan. Cek juga di kata orang, komen-komennya seperti apa. Nah, misal ada komen negatif, apalagi wah uang saya hilang sama dia, nah itu harus hati-hati. Jadi warning lah ya. Jadi warning. Nah kalaupun udah kena, ya uang belajar. Alumni bisnis ya banyak juga yang kena gitu. Wah saya kena nih sama si trainer ini, saya kena trainer ini, kena sekian M, kena ratusan juta melayang gitu kan. Nah itu memang kebijaksanaan teman-teman yang harus memfilter itu sih. Hati-hati, cek track record, harus selalu dicek. Tanyain aja orang-orang tuh ya, lewat Google itu semua ada kok. Ya, beberapa waktu lalu malah ya, saya nggak menyebut nama, tapi ada motivator yang sangat terkenal nempel dengan yang katanya investasi apa, akhirnya orang karena percaya dia itu sosoknya luar biasa gitu ya, tampil di TV-TV dan lain-lain gitu ya. Akhirnya ya mempercayakan uangnya, jual asetnya dan sebagainya, ya ujungnya seperti itu juga. Akhirnya motivatornya karena ditempel oleh orang-orang ya saya kan cuman akhirnya di brand ambassador, jadi trainer dan sebagainya. Akhirnya kan seperti itu ya. Jadi tapi masih banyak trainer, fasilitator atau jauh lebih banyak gitu ya. Dan tinggal kita pilih aja yang tepat ya. Yang mungkin kurasinya juga ketat seperti Bisnisek gitu ya. Itu. Kita selalu kurasi tepat. Nah ini kalau saya tertarik tadi, malah saya ingin ngirimkan tim saya nih untuk yang untuk yang super team bootcamp ya itu. Itu ada levelnya, ada waktunya tertentu atau bisa corporate nih, private gitu ya. Saya mau ada 20 orang nih, Mas Hugo, bisa nggak seperti itu? Bisa. Oh bisa ya? Sering kita lakukan. Dari perusahaan yang levelnya mungkin omsetnya sebulan ratusan juta sampai yang triliunan setahun, kita udah handle. Oh gitu. Game ini gitu. Jadi bisa private. Nanti saya punya 30 orang, 100 orang, kita bisa. Atau bisa kayak, yaudah kirim tim ke event reguler kita tadi. Ada event regulernya, berarti apa namanya? Super team ya? Super team bootcamp. Super team, dan di dalamnya tim jadi super gitu kan. Jadi mereka mentalnya bagus, produktivitasnya meningkat. Okay. Luar biasa sekali Mas Hugo. Ada yang disampaikan terakhir nih ke teman-teman trainer atau peserta training, calon peserta training, dan yang bergerak di dunia edukasi formal maupun informal. Silakan. Oke. Yang pertama saya agak gemes tadi buat orang-orang yang tadi komen doang gitu ya, ujung-ujungnya jualan kelas, ujung-ujungnya harus beli ini beli itu lah. Ya coba deh datang langsung ke konglomerat. Mau nggak tiba-tiba dia, Pak sharing dong sama saya. Siapa lu? Itu kan. Nah ini mending ada orang yang memfasilitasi, ya udah bayarlah sekian tiap market, tiap harga ada marketnya ya. Ya kalau nggak mampu bayar ya sudah gitu kan, nggak usah terlalu banyak komen. Apalagi kalau dia nggak praktek gitu kan. Ya sudah gitu kan, berarti bukan marketnya kamu gitu kan. Nah, jangan kebanyakan komen ngehujat. Ya, walaupun saya tidak akan, pasti di Indonesia nggak akan habis lah orang-orang kayak gitulah. Pasti ada aja. Pasti ada aja. Nah, kita sebagai teman-teman sebagai trainer, coach gitu, cuekin aja lah. Cuekin aja ya. Gak usah dipeduliin. Fokus ke kita bisa giving value untuk teman-teman atau klien atau customer kita. Itu pasti itu kan
amal jariah ya. Amal jariah yang mengalir terus kalau memang apalagi banyak yang sukses. Betul. Iya, itu kepuasan paling besar seorang trainer, seorang coach adalah tadi ketika ada yang dilatih sukses, itu happy. Dan ini yang seringkali orang salah kaprah tuh merasa bahwa dia tuh jago semua hal. Iya kadang seperti itu tuh. Iya, lo kan kamu nggak punya bisnis gitu kan, nggak usah ngasih tahu saya, nggak gitu juga. Bisa jadi dia nggak punya bisnis tapi dia jago di bidang operasional misal. Bisa jadi. Dulu pernah pengalaman di perusahaan besar seterusnya. Nah ya sudah di hire untuk nyelesain bisnis operasional, pendampingan, consulting, nggak masalah kan? Iya. Nah kadang ego terlalu besar itu bikin kita kacau juga, gitu. So teman-teman Bisnisek selalu hadir untuk teman-teman yang membutuhkan training. Kita selalu kurasi dengan sangat ketat pembicara-pembicara kita supaya memberikan manfaat yang maksimal untuk teman-teman. Jangan lupa. Let's be happy and grow together. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Hugo atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan lainnya. Luar biasa.